Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita ada semuanya karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, saat hari ini kita kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, tema yang saya berikan pada saat hari ini yaitu melakukan perintah. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15 di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10 saya akan bacakan untuk kita. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10 firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Di sana dikatakan bahwa Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya melakukan perintah Tuhan. Dan perintah ini juga datang kepada setiap kehidupan kita. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan adalah melakukan perintah Tuhan. Bukan hanya sekedar kita tahu perintah, bukan hanya sekedar tahu kita firman, tetapi kita diam saja dan tidak melakukan apa-apa. Yang Tuhan kehendaki kita sebagai anak-anak Tuhan adalah anak-anak Tuhan yang aktif, anak-anak Tuhan yang bergerak, melakukan, melangkah, bekerja. Bekerja apa? Di sini berbicara tentang melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan sesuai dalam Yakobus pasal yang pertama di ayat yang ke-22. Yakobus pasal yang pertama di ayat yang ke-22 di sana dijelaskan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Di sana firman Tuhan dia menyampaikan bahwa hendaklah kamu, hendaklah saya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, bahwa hendaklah kita menjadi pelaku. Hendaklah kita melakukan firman, melakukan perintah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ini yang Yesus tekankan kepada murid-muridnya. Di sana dikatakan di ayat yang ke-10, jikalau kamu menuruti perintahku. Jikalau kita menuruti perintah Tuhan, jikalau kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan bisa melakukan hal yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Apa yang menjadi perintah Tuhan bagi kita? Apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam perikop ini? Yaitu mengasihi. Di ayat yang ke-12 di sana dikatakan, inilah perintahku. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Perintah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, di dalam ayat ini, dalam perikop ini adalah supaya kita saling mengasihi. Kita mungkin berkata, aku mengasihi Tuhan, aku melayani Tuhan, aku mencintai Tuhan, aku bisa melakukan apapun untuk Tuhan, mengorbankan segalanya untuk Tuhan. Tetapi kalau kita membenci sesama kita, kita membenci keluarga kita, kita membenci sekeliling kita, kita tidak punya hati mengampuni, kita tidak punya hati memaafkan, firman Tuhan mengatakan kita belum melakukan perintah Tuhan. Karena kasih kepada Tuhan berarti kasih kepada sesama. Itu hukumnya sama, kata firman Tuhan. Hukum yang utama dan yang pertama, kasih Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia, termasuk mereka yang membenci kita, termasuk mereka yang menjadi musuh kita. Orang-orang yang mungkin pernah menyakiti hati kita, pernah membuat kita kesal, membuat kita kecewa. Firman Tuhan menjelaskan bahwa bagaimana kita punya hati mengasihi. Firman Tuhan ini ditekankan kepada setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Perintah Tuhan supaya kita saling mengasihi. Mengapa kita perlu saling mengasihi? Karena di sana dikatakan karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Karena Allah itu juga adalah kasih. Karena Allah adalah kasih adanya dan sudah sepantasnya kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki kasih terhadap sesama. Ingat Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Allah itu adalah kasih.
Dia mengasihi kita seperti di ayat ini dia mengatakan, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti Tuhan, seperti Bapa mengasihi saya, mengasihi Bapak Ibu. Dan sepantasnya juga hal yang sama yang kita lakukan adalah mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mengapa kita perlu melakukan perintah Tuhan? Yaitu untuk mencerminkan kasih Kristus. Untuk mencerminkan kasih Kristus. Segala sesuatu yang dia pikirkan dan rasakan atau lakukan menunjukkan kasihnya dan ketaatannya pada perintah Bapa. Segala sesuatu yang disampaikan oleh Yesus dalam ketaatannya, dalam ketundukannya kepada Bapa, itu dilakukan semuanya karena kasihnya. Yesus adalah menjadi teladan bagi setiap kehidupan kita. Yesus adalah menjadi contoh utama bagi bagaimana kita mengasihi. Yesus mengasihi kita. Yesus adalah cermin dari kasih itu sendiri. Seperti Bapa mengasihinya, seperti Bapa mengasihi kita. Dan dia melakukan semuanya karena dia mengasihi Bapa. Untuk kita mampu mengasihi, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat sebagai anak-anak Tuhan. Yaitu di ayat yang ke-10 tadi saya sudah bacakan. Tinggal di dalam kasih Tuhan. Tinggal di dalam kasih Tuhan. Tinggal di dalam kasih Tuhan. Berarti menerima kasih karunia-Nya dan disempurnakan olehnya. Menerima kasih karunia daripada Tuhan dan dia yang akan menyempurnakan kasih-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan tidak meminta kita supaya kita mencari kasih itu. Supaya kita pergi kemana saja untuk mencari kasih. Tetapi Tuhan katakan bahwa kita tinggal di dalam kasih, diam di dalam kasih Tuhan, ada di dalam kasih Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan. Kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Kita ada dalam lindungannya Tuhan. Kita dalam lingkupan kasih Tuhan. Semakin kita ada, semakin kita masuk dalam kasih Tuhan. Semakin kita merasakan kasih Tuhan. Semakin kita melekat dengan kasih Tuhan. Maka semakin kita digerakkan oleh semakin kita akan digerakkan untuk saling mengasihi. Semakin kita merasakan kebaikan Tuhan yang besar. Semakin kita ada dan tetap tinggal di dalam kasih Tuhan, maka kasih Tuhan itu yang akan menggerakkan kita juga untuk mengasihi. Dan dia juga yang akan memampukan kita untuk melakukan seturut kehendaknya, untuk melakukan perintah Tuhan, yaitu dalam hal mengasihi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, perintah Tuhan dalam setiap kehidupan kita itu jelas. Yaitu untuk kita saling mengasihi. Mengapa kita saling mengasihi? Karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Mengapa kita saling mengasihi? Karena itu semua mencerminkan kasih Tuhan, kasih Kristus. Seperti Yesus melakukan semuanya karena dia mengasihi Bapa. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita. Kita mengasihi sesama. Karena apa? Kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan sama dengan mengasihi sesama. Hasil dari melakukan perintah Tuhan, yaitu sukacita menjadi penuh. Di ayat yang ke-11, firman Tuhan, semua itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Kristus menghendaki, Yesus menghendaki supaya murid-muridnya penuh dengan sukacita. Supaya murid-muridnya penuh dengan damai sejahtera. Dan hal yang sama juga berlaku dalam setiap kehidupan kita. Dia adalah sumber sukacita. Dan dia menghendaki adalah supaya sukacita kita menjadi penuh. Supaya kita selalu ada damai sejahtera. Karena apa? Ketika kita tidak punya musuh, kita punya teman banyak, di sekeliling kita mengasihi orang-orang lain, bahkan mungkin orang yang membenci kita, orang yang memusuhi kita tetap bergaul karib dengan mereka. Bukankah itu menjadi sukacita bagi kita? Karena apa? Kita tidak punya musuh. Kita tidak punya dendam kepada siapapun, kita tidak punya kepahitan.
Bukan itu menjadi hal yang menjadi sukacita bagi kita. Dan ini yang Tuhan inginkan, supaya sukacita kita menjadi penuh. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada ketenangan di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, menjadi sahabat Tuhan. Hasil dari melakukan perintah Tuhan, menjadi sahabat Tuhan. Di ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 di sana katakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sahabat adalah satu hal yang sangat dekat, sangat karib. Sahabat menawarkan kedekatan yang sangat intim. Bahkan kita bisa mungkin lebih dekat dengan sahabat kita daripada saudara. Dan firman Tuhan menjelaskan, ketika kita melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan, kita bukan lagi sebut sebagai hamba, tetapi seorang sahabat. Seorang sahabat dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-28 di sana dikatakan, ada teman mendatangkan kecelakaan, tetapi juga ada sahabat yang lebih karib dari seorang saudara. Seorang sahabat selalu menaruh kasih sepanjang waktu dan memberikan pertolongan dalam kesukaan. Dalam Amsal 17 ayat yang ke-17 saya katakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat selalu menaruh kasih setiap waktu. Bahkan seorang sahabat bisa tahu apa yang menjadi kekurangan sahabatnya, bisa tahu apa yang menjadi kelebihannya, bisa tahu apa yang dia butuhkan, bisa tahu apa yang menjadi kesukaannya, apa yang menjadi keinginannya. Karena apa? Dia akan selalu cerita kepada sahabatnya. Begitu juga kita bersama dengan Tuhan. Tuhan mengatakan kita adalah sahabat Tuhan. Dan Dia mau memberitahukan apa yang akan kita lakukan. Kita tidak lagi disebut sebagai hamba, tetapi menjadi sahabat-sahabatnya Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa yang datang pada setiap kehidupan kita. Sama seperti firman Tuhan yang perintah Tuhan kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya saling mengasihi, dan perintah yang sama juga datang kepada setiap kehidupan kita. Mari anak-anak Tuhan menjadi pelaku perintah Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, terutama dalam hal saling mengasihi. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, kasih yang sama juga berlaku kepada orang-orang sekeliling kita. Mengasihi Tuhan berarti mengasihi sesama. Dan kata firman Tuhan, untuk melakukannya Tuhan berikan kekuatan. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Dia berikan kita kekuatan untuk melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus yang akan menolong kita untuk melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kasih setiamu, buat kebaikanmu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang datang kepada setiap kehidupan kami pada saat hari ini, supaya kami saling mengasihi. Roh Kudus yang memampukan kami untuk hidup seturut dengan perintah-Mu, untuk melakukan perintah-Mu, untuk melakukan kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami, supaya kami boleh mengasihi orang-orang sekeliling kami, bahkan orang yang menyakiti kami sekalipun Tuhan. Kami tetap memberikan maaf, kami bisa mengampuni, kami bisa mengasihi dengan hati yang tulus, dan di atasnya biarlah nama-Mu yang dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, memberkati firman-Mu, materaikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Allah. Tolong keluarga GPDS Stadion Magelang mampu menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata perang. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin.